Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Berita Ekonomi Masa Kini. Saya Rifewanda Azhara dan rekan saya Dimas Audanugraha. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menyajikan info-info tentang ekonomi industri internasional atau mancanegara. Nah, di berbagai negara, ekonomi industri merupakan faktor penunjang pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, dan ternyata ekonomi industri internasional mempunyai banyak kasus-kasus. Nah, kami akan menyajikan spesial untuk Anda. Penasaran dengan kasus-kasusnya? Berikut 4 kasus-kasus ekonomi industri internasional. Kegagalan internasionalisasi Uber di Tiongkok. Uber merupakan sebuah pionir bagi bisnis dengan konsep sharing marketing. Uber menjadi perintis dalam konsep sharing ekonomi dan membawa dampak pada industri yang bergerak mengusung konsep ride sharing. Yang selanjutnya memunculkan Uberisasi yang ditandai dengan kemunculan beberapa ride sharing company di Amerika Serikat seperti Lyft dan Sidecar. Tidak hanya di Amerika Serikat, perusahaan ride sharing juga mulai bertumbuh di Asia seperti Didi Kushing, Tiongkok, Grab, Singapura yang sekarang sudah memasuki pasar Amerika Serikat, Ola, India, dan Gojek, Indonesia. Hingga saat ini belum ada yang bisa menandingi Uber dalam perluasan pasar yang sekarang telah tersebar di 538 kota di seluruh belahan dunia. Hanya 2 tahun berada di Tiongkok, Uber mengalami kerugian yang berujung pada akuisisi oleh Didi dengan perbandingan kepemilikan saham 1:5. Di tengah persaingan yang dianggap tidak sehat tersebut, agar tetap survive, Uber kemudian rela diakuisisi oleh Didi. Namun, karena kepemilikan sahamnya hanya 20%, menjadikan Uber pada kondisi yang semakin terpuruk sebab posisinya tidak dapat memberikan suara dalam proses penentuan kebijakan. Dampak wabah virus corona terhadap industri MICE. Merebahnya wabah virus corona berdampak pada jumlah sektor, termasuk industri meeting, insentif, conference, and exhibition di Indonesia. Ketika negara lain sedang ketar-ketir menangani virus corona dan mulai memberlakukan travel ban, pemerintah Indonesia bahkan menganggarkan 72 miliar rupiah untuk mendanai pengguna media sosial atau influencer dalam paket insentif pariwisata. Namun, menurut Dr. Christina L. Rudatin, Kepala MICE Center Politeknik Negeri Jakarta, harus menunjukkan tindakan antisipasi dan siaga dengan mempublikasikan video yang memperlihatkan hal positif dari Indonesia, seperti disediakannya dispenser disinfektan, masker gratis di pusat-pusat keramaian, dan di tempat wisata yang indah. Hybrid event selamatkan industri pameran di Singapura selama pandemi. Dampak pandemi COVID-19 sangat memukul industri pariwisata Singapura yang terkenal dengan landscape perkotaan dan teknologi. Sejumlah tempat wisata harus tutup dan membatasi kedatangan turis mancanegara untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Akibat ditutupnya tempat pariwisata di Singapura, sejumlah kegiatan pameran yang sudah terencana pun harus dibatalkan. Asisten Manajer Singapore Tourism Board, Johannes Stefano Raharjo, menuturkan bahwa setidaknya ada 234 acara pameran atau MICE yang harus ditunda penyelenggaraannya akibat pandemi COVID-19. Konsep hybrid event ini menjadi kombinasi antara virtual dengan kegiatan fisik. Konsep ini diperkirakan akan jadi tren baru industri pameran masa depan akibat masih diberlakukannya pembatasan perjalanan di sejumlah negara. Diharapkan konsep ini dapat memulihkan ekonomi Singapura dan global, khususnya di industri MICE. Terdampaknya industri pameran di Singapura mengakibatkan kerugian hingga
$587 juta Singapura. Johannes menyebut industri pameran bisa kembali pulih di kuartal pertama 2021, tentu dengan ketaatan protokol kesehatan selama perjalanan oleh para peserta pameran. Sektor jasa Cina melambat. Aktivitas sektor jasa Cina melambat pada Juli 2019. Hal ini tercermin dari indeks pembelian manajer atau PMI non-manufaktur Cina yang merosot dari 54,2 pada Juni menjadi 53,7 pada bulan berikutnya. Padahal survei resmi negeri tirai bambu tersebut melansir pada Rabu bahwa Cina mengandalkan sektor jasa demi membantu perekonomian negara yang tertekan perang dagang dengan Amerika Serikat. Sektor layanan, misalnya, menyumbang lebih dari separuh terhadap perekonomian Cina dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, Cina boleh dibilang masih beruntung karena PMI non-manufaktur masih berada di atas 50 poin. Aktivitas manufaktur Cina juga tercatat melambat. Perlambatan ini terjadi 3 bulan berturut-turut. Hal ini menggarisbawahi masih diperlukannya lebih banyak stimulus untuk mendukung ekonomi Cina yang terpukul perang dagang. PMI manufaktur Cina berada di posisi 49,7 pada Juli. Realisasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Juni yang sebesar 49,4 poin. Biro Statistik Cina menyebut posisi ini menandakan terjadi kontraksi dari ekspansi yang dilakukan. Namun demikian, secara keseluruhan PMI yang termasuk aktivitas manufaktur dan jasa meningkat dari 53,0 pada Juni menjadi 53,1 pada Juli. Nah, itulah tadi rangkaian dari video ekonomi industri mancanegara ya, sangat menambah wawasan sekali ya Dim tentang ekonomi di luar negara sana. Nah, ini bisa menjadi tambahan wawasan buat kita dan juga masyarakatnya. Karena di ekonomi industri internasional atau mancanegara mempunyai juga banyak kasus-kasus seperti ekonomi industri lokal di Indonesia juga. Sama seperti itu. Ya, tapi dengan berakhirnya video yang tadi, maka berakhir juga lah perjumpaan kita dengan pemirsa. Maka dari itu kami pamit undur diri. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.